Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi alladzina taba'um hudah, amma ba'du. Bapak Ibu mahasiswa Prodi PJJ-PAI yang saya hormati, Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada pertemuan keempat mata kuliah Ushul Fiqih. Pada pertemuan ini kita akan bersama-sama membahas satu tema, yaitu tentang al-adillah asyariyah atau masadirul ahkam asyariyah, yaitu dalil-dalil hukum Islam atau sumber-sumber hukum Islam. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan klasifikasi dalil-dalil hukum Islam, terlebih dahulu kita memahami apa yang dimaksud dengan dalil. Karena kita sering mendengar ada orang bertanya, apa dalilnya, bagaimana dalilnya, mana dalilnya. Nah, apa sebenarnya arti dari dalil itu? Secara bahasa, dalil itu memiliki arti secara ringkas, yaitu petunjuk atau sesuatu yang memberikan petunjuk kepada sesuatu yang lain. Itu adalah pengertian dari dalil secara bahasa. Sedangkan pengertian dalil secara istilah adalah ma yatawassalu bi sahihin nadhri fihi ila hukmin syar'iyyin amaliyin, yaitu sesuatu yang bisa mengantarkan kita kepada suatu kesimpulan hukum yang bersifat praktis apabila dilakukan dengan pemikiran yang benar. Ini adalah pengertian dari dalil secara istilah. Jadi bisa kita maknai secara ringkas, dalil itu adalah sesuatu yang menunjukkan kepada suatu kesimpulan hukum. Itu adalah pengertian dari dalil. Kemudian ada juga perbedaan atau juga sebagian yang mengatakan sama antara istilah al-adillah asyariyah maupun masadirul ahkam asyariyah. Secara bahasa, al-adillah asyariyah itu diartikan dengan dalil-dalil hukum Islam. Sedangkan masadirul ahkam itu diartikan dengan sumber-sumber hukum Islam. Bagi para ulama yang mengatakan bahwa kedua istilah ini memiliki makna yang sama, maka penggunaan kedua istilah tersebut juga bermakna sama. Ketika kita mengatakan masadirul ahkam asyariyah atau sumber-sumber hukum Islam, maka yang dimaksud di situ adalah dalil-dalil hukum yang digunakan oleh seorang mujtahid dalam melakukan istimbat hukum atau dalam melakukan penggalian hukum-hukum tertentu. Itu adalah pengertian dari kedua istilah tersebut. Bagi yang mengatakan bahwa kedua istilah ini berbeda, sebenarnya letak perbedaannya itu adalah dalam konteks Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ketika kita mengatakan sumber pokok dalam hukum Islam, maka itu mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena memang yang menjadi sumber pokok di dalam hukum Islam itu adalah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Sedangkan dalil-dalil yang lain atau sumber-sumber yang lain seperti ijma, qiyas, kemudian istihsan, al-uruf, istislah, syar'u man qablana dan lain sebagainya, itu adalah dalil-dalil pendukung, yang artinya adalah dalil-dalil tersebut tidak dapat berdiri sendiri dalam melakukan istinbat hukum, tetapi dalil-dalil tersebut harus memiliki pijakan atau landasan atau dasar baik dari ayat-ayat Al-Quran maupun dari sunnah-sunnah Nabi. Nah, itu sebagai pengantar sebelum kita masuk ke dalam pembahasan dalil-dalil hukum Islam. Nah, secara umum al-adillah asyariyah atau dalil-dalil hukum Islam, atau boleh juga kita menyebut dengan masadirul ahkam asyariyah, itu terbagi menjadi dua, yaitu dalil-dalil hukum Islam yang disepakati oleh para ulama dan dalil-dalil hukum yang diperselisihkan oleh para ulama. Dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama itu terdiri dari 4. Jadi ada 4 dalil di mana keempatnya itu sudah disepakati oleh para ulama, jumhur ulama, mayoritas para ulama. Yang pertama adalah Al-Quran, kemudian yang kedua adalah As-Sunnah, kemudian yang ketiga adalah ijma, kemudian yang keempat adalah qiyas. Sedangkan pembagian yang kedua yaitu dalil-dalil hukum Islam yang diperselisihkan oleh para ulama itu yang masyhur ada 7,
yaitu yang pertama adalah istihsan, kemudian maslahah mursalah atau istislah, kemudian al-urf, kemudian ada istishab, kemudian ada madhab sahabi, kemudian ada syar'u man qablana, dan yang terakhir adalah sadduz dzari'ah. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu tentang Al-Quran sebagai dalil hukum Islam atau sebagai sumber di dalam hukum Islam. Pengertian Al-Quran secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab, yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan, yang bermakna bacaan. Kemudian pengertian Al-Quran secara istilah terdapat beberapa definisi, terdapat beberapa redaksi yang berbeda tetapi mengacu kepada makna yang sama. Pengertian Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dengan bahasa Arab, serta diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya dianggap ibadah. Ini adalah pengertian yang masyhur. Dari pengertian ini ada beberapa poin yang bisa kita perhatikan. Yang pertama adalah bahwa Al-Quran itu secara lafaz dan makna itu berasal dari Allah. Ini bisa kita lihat dari redaksi kalamullah, yaitu firman Allah. Nah, firman Allah di dalam Al-Quran ini merujuk kepada lafaz dan makna. Artinya keduanya, lafaz dan makna tersebut berasal dari Allah yang kemudian diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Nah, ini berbeda dengan hadis qudsi, di mana hadis qudsi maknanya berasal dari Allah, sedangkan redaksi atau lafadznya itu berasal dari Nabi Muhammad SAW sendiri. Nah, kemudian poin yang kedua yang bisa kita perhatikan adalah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab, bukan dengan bahasa yang lain. Ini ditunjukkan oleh banyak ayat di dalam Al-Quran, diantaranya adalah bilisanin arabiyyin mubin. Kemudian juga ada ayat inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu berpikir. Nah, ini membuktikan bahwa di dalam Al-Quran itu lafaz-lafaz yang ada di dalamnya adalah berbahasa Arab. Lalu bagaimana dengan terjemah Al-Quran? Ketika Al-Quran yang berbahasa Arab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia misalnya, atau ke dalam bahasa Inggris, atau ke bahasa Perancis, atau bahasa Jepang dan lain sebagainya, maka terjemah Al-Quran tersebut tidak bisa kita sebut dengan Al-Quran, tetapi kita menyebutnya dengan terjemah Al-Quran. Karena kalau kita menyebut Al-Quran, maka Al-Quran di situ adalah yang berbahasa Arab. Kemudian poin yang ketiga adalah al-manqul ilaina bitawatur, bahwa Al-Quran itu ditransmisikan atau diriwayatkan dari generasi ke generasi sampai kepada kita semua secara mutawatir. Artinya diriwayatkan oleh banyak orang yang mana mereka itu tidak mungkin berdusta. Nah, jadi Al-Quran karena melalui transmisi yang mutawatir, maka tidak ada perubahan, tidak ada satu huruf pun yang hilang di dalam Al-Quran, sehingga Al-Quran itu terjaga sampai hari kiamat. Ini juga adalah salah satu bukti kemukjizatan Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri juga menyatakan di dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang menjaga Al-Quran itu. Nah, kemudian poin yang terakhir adalah bahwa membaca Al-Quran itu bernilaikan pahala, yaitu bernilaikan ibadah. Jadi satu kata yang kita baca dalam Al-Quran itu bernilaikan ibadah. Bahkan satu huruf pun yang kita baca di dalam Al-Quran itu juga bernilaikan ibadah, artinya mendapatkan pahala. Ini berbeda dengan hadis, baik itu hadis qudsi maupun hadis yang bukan qudsi ya. Jadi kalau hadis itu membacanya itu tidak bernilaikan pahala.
Tetapi membaca hadis dengan niatan belajar atau mempelajari hadis itu baru yang memiliki nilai ibadah. Tapi nilai ibadah di situ adalah nilai ibadah thalabul ilminya. Selanjutnya adalah tentang kehujjahan Al-Qur'an, yaitu apakah Al-Qur'an bisa dijadikan landasan dalam mengistinbatkan hukum. Di sini para ulama usul fikih sepakat bahwa Al-Qur'an itu merupakan sumber hukum yang pertama dan utama serta menjadi rujukan dalam melakukan istinbat hukum. Nah, dalil yang paling bisa digunakan dalam kaitannya tentang kehujjahan Al-Qur'an adalah bahwa Al-Qur'an itu berasal dari Allah. Itu dibuktikan dengan aspek kemukjizatan Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an itu disebut dengan sebagai salah satu mukjizat karena Al-Qur'an memberikan tantangan kepada orang-orang yang menentang kebenaran Al-Qur'an. Nah, kita melihat di dalam Al-Qur'an itu Al-Qur'an menantang siapapun sampai nanti hari kiamat, siapa yang meragukan Al-Qur'an silahkan untuk mendatangkan Al-Qur'an yang semisalnya. Jika tidak mampu, maka buat satu surat yang semisalnya. Bahkan jika tidak mampu, buat 10 ayat yang semisalnya dan seterusnya. Tetapi sampai sekarang tidak ada yang bisa membuat Al-Qur'an seperti Al-Qur'an yang kita pegang. Nah, ini membuktikan bahwa Al-Qur'an itu berasal dari Allah, bahwa Al-Qur'an itu merupakan firman Allah atau firman Tuhan, sehingga firman Allah yang diturunkan dalam bentuk Al-Qur'an itu menjadi pedoman bagi manusia. Nah, ini adalah bukti atau dalil tentang kehujjahan Al-Qur'an. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah tentang hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Secara ringkas, secara umum, Al-Qur'an itu mengandung tiga tema besar. Yang pertama berkaitan dengan akidah atau al-ahkam al-i'tiqadiyah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan akidah, dengan keimanan. Baik itu nanti ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang iman kepada Allah, tentang wujud Allah, tentang eksistensi Tuhan, tentang kekuasaan Tuhan, tentang iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab maupun iman kepada hari akhir dan lain sebagainya. Kemudian tema yang kedua atau hukum yang dikandung di dalam Al-Qur'an itu adalah berkaitan dengan akhlak atau al-ahkam al-khuluqiyah, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang tata krama, tentang etika, tentang akhlak, tentang kejujuran, tentang amanah, kemudian tentang tanggung jawab dan lain sebagainya. Kemudian tema yang ketiga itu berkaitan dengan al-ahkam al-amaliyah, yaitu tentang hukum-hukum amaliyah. Nah, ya di tema yang ketiga inilah yang menjadi pembahasan di dalam ilmu usul fikih. Secara garis besar, tema yang ketiga yang berkaitan dengan hukum-hukum amaliyah itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama berkaitan dengan ibadah, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, dengan Tuhannya. Nah, ini berkaitan dengan ibadah mahdhah, berkaitan dengan hukum-hukum ibadah. Kemudian klasifikasi yang kedua dari hukum-hukum amaliyah di dalam Al-Qur'an itu adalah berkaitan dengan hukum muamalah atau peraturan-peraturan Allah, ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara atau mengatur tentang hubungan antara manusia dengan sesama manusia atau dengan lingkungan sekitarnya. Nah, dalam pembagian yang kedua ini yang berkaitan dengan hukum muamalah itu para ulama mengklasifikasikan kembali ada beberapa bagian-bagian yang termasuk ke dalam kategori hukum muamalah. Di antaranya adalah hukum ahwal syakhsiyah, yaitu hukum pribadi, hukum keluarga yang berkaitan dengan hukum perceraian, perkawinan, hukum tolak, hukum kewarisan dan lain sebagainya. Kemudian ada hukum perdata, kemudian ada hukum pidana Islam, kemudian ada hukum perundang-undangan di dalam Islam dan
lain sebagainya. Itu nanti bisa Bapak Ibu baca kandungan-kandungan Al-Quran, hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran, khususnya yang berkaitan dengan tema yang ketiga, yaitu tentang hukum amaliyah, yang berkaitan dengan hukum ibadah dan hukum muamalah. Selanjutnya yaitu tentang penjelasan Al-Quran terhadap hukum. Al-Quran menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya itu dengan dua cara. Yang pertama adalah Al-Quran menjelaskan secara terperinci. Ini biasanya berkaitan dengan hukum-hukum yang bersifat parsial yang ada di dalam Al-Quran, seperti berkaitan dengan hukum keluarga, hukum waris, di mana dalam Al-Quran hukum-hukum kewarisan itu diatur secara detail oleh Allah. Siapa yang mendapatkan warisan dan berapa bagiannya itu dijelaskan oleh Al-Quran secara cukup detail. Kemudian juga contohnya hukum kafarah itu juga dijelaskan oleh Al-Quran secara terperinci. Kemudian cara yang kedua yaitu Al-Quran menjelaskan hukum yang terkandung di dalamnya itu secara global. Ini biasanya berkaitan dengan muamalah atau hubungan manusia dengan sesama manusia. Al-Quran biasanya hanya memberikan prinsip-prinsip yang harus dipedomani oleh umat manusia. Di antaranya adalah prinsip keadilan, kemudian prinsip tolong-menolong, prinsip saling rela atau ridho di antara kedua belah pihak misalnya. Ini adalah dua cara bagaimana Al-Quran menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang terakhir adalah tentang dalalah Al-Quran terhadap suatu hukum. Para ulama sepakat bahwa Al-Quran dari sisi wurudnya atau dari sisi datangnya itu pasti atau pasti secara tegas berasal dari Allah. Al-Quran itu adalah firman Allah. Dalam hal ini maka Al-Quran disebut dengan qat'iyyus tsubut. Namun ketika membahas tentang penunjukan lafadz Al-Quran terhadap suatu makna, maka ada dua sifat Al-Quran di sini, ada dua aspek. Yang pertama, Al-Quran bersifat qat'iyyud dilalah, artinya ayat-ayat Al-Quran atau lafadz-lafadz Al-Quran itu mengacu kepada suatu makna tertentu secara pasti yang tidak mungkin membawa pengertian yang lain, tidak mungkin juga untuk ditakwilkan. Maka ini disebut dengan istilah qat'iyyud dilalah. Nah, ayat-ayat yang masuk dalam kategori qat'iyyud dilalah itu biasanya berkaitan dengan ayat-ayat kewarisan, seperti misalnya anak mendapatkan setengah, kemudian ibu mendapatkan seperenam, kemudian istri mendapatkan seperempat jika tidak ada anak, dan seperdelapan jika ada anak, dan seterusnya. Atau juga ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum pidana Islam, seperti laki-laki dan perempuan yang berzina, maka hukuman baginya adalah 100 kali dera. Nah, kalimat 100 kali dera, bilangan-bilangan yang sudah saya contohkan tadi itu masuk dalam kategori qat'iyyud dilalah. Artinya tidak mungkin kita menakwilkan 100 kali dera itu dengan 100 kali yang lain, atau dengan 80, atau dengan 70, atau dengan 60, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan dhanniyud dilalah. Artinya lafadz-lafadz Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran itu sebagian memiliki pengertian lebih dari satu yang masih memungkinkan untuk ditakwil. Nah, ini biasanya juga berkaitan dengan contohnya ayat tentang iddah, ayat tentang di mana perempuan-perempuan yang diceraikan oleh suaminya maka iddahnya adalah 3 kali quru. Kata al-qar'u di sini ini masuk ke dalam kategori yang dhanniyud dilalah, yaitu penunjukan lafadz Al-Qur'an menunjukkan lebih dari satu makna, adanya multi tafsir di dalam suatu lafadz atau suatu ayat dalam Al-Qur'an, maka di sini lafadz atau ayat tersebut masuk dalam kategori dhanniyud dilalah. Karena ketika kita sebagai contoh tadi lafadz al-qar'u itu sebagian mengartikan keadaan suci, kemudian yang sebagian ulama yang lain mengartikan kepada makna haid. Nah, di sini adanya dua makna ini menunjukkan adanya multi tafsir, sehingga ketika ayat Al-Quran tersebut memiliki lebih dari satu makna atau satu pengertian, ini masuk dalam kategori dhanniyud dilalah. Nah, ini saya kira
pengantar dari saya tentang tema Al-Qur'an sebagai dalil hukum Islam. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang as-sunnah sebagai dalil hukum Islam. Pengertian as-sunnah di sini ada 3 pengertian ya, tergantung disiplin keilmuan. Jadi ada pengertian sunnah dalam disiplin ilmu hadis, ada pengertian sunnah dalam disiplin ilmu fikih, ada pengertian sunnah dalam disiplin ilmu usul fikih. Kalau dalam pengertian ilmu hadis, maka sunnah itu adalah apa yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan atau pengakuan dari Nabi, baik itu sebelum Nabi diutus menjadi Rasul ataupun sesudah Nabi diutus menjadi Rasul. Itu adalah pengertian sunnah dalam kacamata ulama ilmu hadis. Kemudian sunnah dalam kacamata ulama fikih atau dalam ilmu fikih adalah sesuatu yang jika dikerjakan itu mendapatkan pahala dan jika tidak dikerjakan tidak berdosa atau tidak apa-apa. Itu adalah pengertian sunnah sebagai salah satu bagian dari hukum taklifi. Kemudian yang ketiga adalah pengertian sunnah dalam disiplin ilmu usul fikih, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi berupa perkataan, berupa perbuatan, berupa ketetapan dari Nabi yang berkaitan dengan tindakan hukum, dan itu dilakukan setelah Nabi menjadi Rasul. Jadi ini perbedaan antara pengertian sunnah menurut ulama ilmu hadis dengan sunnah dalam disiplin ilmu usul fikih. Kalau sunnah dalam ilmu hadis itu adalah semua perkataan Nabi, perbuatan Nabi maupun ketetapan Nabi, baik ketika Nabi itu belum menjadi Rasul, belum diutus sebagai Rasul, ataupun sesudah Nabi diutus sebagai Rasul. Jadi lebih bersifat umum. Sedangkan sunnah dalam pengertian menurut ulama usul fikih itu adalah perkataan, perbuatan, dan pengakuan Nabi yang berkaitan dengan tindakan hukum, yang mana perkataan, perbuatan, dan ketetapan tadi sesudah Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul. Ini adalah pengertian dari as-sunnah. Nah, dari pengertian as-sunnah ini maka ada 3 macam bentuk sunnah. Yang pertama adalah berbentuk perkataan, yaitu aqwal, yaitu perkataan Nabi. Seperti misalkan hadis innamal a'malu binniyat, hadis tentang la doror wa la diror fil Islam. Kemudian bentuk yang kedua dari as-sunnah adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Nabi, seperti bagaimana tata cara sholat, kemudian bagaimana tata cara manasik haji dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah tentang ketetapan atau pengakuan Nabi terhadap tindakan yang dilakukan oleh para sahabat. Contohnya adalah ketika peristiwa sholat asar di Bani Quraidah, para sahabat itu terbagi menjadi 2 kelompok, bahwa Nabi itu berpesan janganlah kalian sholat asar kecuali sampai di Bani Quraidah. Nah, para sahabat ini terbagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok itu mentaati tekstual dari sabda Nabi tadi, di mana mereka itu tidak sholat asar kecuali ketika sampai di Bani Quraidah, walaupun waktu asar itu sudah habis. Kemudian satu kelompok itu mengartikan bahwa Nabi bersabda demikian itu supaya kita itu bergegas untuk segera berangkat sampai kepada Bani Quraidah, sehingga ketika sebelum sampai ke Bani Quraidah tetapi waktu sholat asar hampir habis, mereka melakukan sholat asar. Nah, ketika mereka sampai kepada Nabi, diceritakanlah kejadian tadi atau peristiwa tadi, dan Nabi membenarkan kedua-duanya. Nah, inilah yang disebut dengan sunnah Nabi yang berbentuk takririyah, yaitu pengakuan dari Nabi terhadap tindakan hukum para sahabat. Kemudian bagaimana kehujahan as-sunnah sebagai landasan hukum Islam? Para ulama sepakat bahwa as-sunnah itu menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran dan bisa dijadikan sebagai landasan dalam melakukan penggalian hukum. Ini dibuktikan dengan
beberapa dalil. Yang pertama dari Al-Qur'an bahwa Allah memerintahkan kepada manusia untuk untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan taat kepada ulil amri. Banyak ayat yang mengatakan demikian, di mana makna dari ayat itu adalah ketika kita diperintahkan untuk taat kepada Rasul, maka kita harus mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul, apa yang diucapkan atau dikatakan oleh Rasul, diperintahkan, apa yang dilakukan oleh Rasul, dan apa yang menjadi pengakuan atau ketetapan Rasul itu juga harus kita ikuti. Kemudian juga berdasarkan ijma' para sahabat, di mana para sahabat itu melakukan istimbat hukum atau menggali suatu hukum itu juga berdasarkan dengan sunnah Nabi. Kemudian yang ketiga adalah secara akal logika. Jadi secara ringkas bahwa sunnah Nabi itu sah untuk dijadikan hujjah, atau kita sah berhujjah dengan menggunakan as-sunnah karena memiliki posisi sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Kemudian selanjutnya fungsi as-sunnah terhadap Al-Qur'an. Secara umum ada 3 fungsi utama sunnah terhadap Al-Qur'an, yaitu yang pertama, sunnah berfungsi untuk menguatkan apa yang sudah ditetapkan oleh Al-Qur'an, seperti perintah untuk melakukan sholat, perintah membayar zakat, perintah berhaji, larangan membunuh, larangan bunuh diri, larangan berzina dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, sunnah itu berfungsi memperjelas apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini ada 3 bentuk paling tidak, yaitu sunnah itu memperinci apa yang masih global di dalam Al-Qur'an. Misalnya ketika di dalam Al-Qur'an terdapat ayat perintah untuk melaksanakan sholat, maka di sini fungsi sunnah atau fungsi hadis adalah mendetailkan atau memperinci bagaimana tata cara sholat tersebut. Maka Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat, melihat aku sholat. Sehingga para sahabat itu menyaksikan bagaimana praktek sholat yang dilakukan oleh Nabi. Nah, disinilah fungsi sunnah, yaitu memperinci atau memberikan detail dari ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global. Kemudian yang kedua, fungsi sunnah atau fungsi hadis adalah memberikan batasan atau mentakyid ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat mutlak. Nah, misalkan ketika ada ayat Al-Quran, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, laki-laki dan perempuan yang mencuri maka potonglah kedua tangannya. Nah, ini ayat Al-Quran ini tidak membatasi tangan yang mana, ukurannya berapa, kemudian berapa tangan yang dipotong. Itu Al-Quran tidak memberikan batasan. Nah, di sini hadis atau sunnah berfungsi memberikan batasan-batasan tersebut. Ternyata Rasul bersabda bahwa yang dipotong tangan dari pencuri itu hanya sampai pergelangan, bukan sampai siku atau bukan menghilangkan semua tangan dari pencuri tersebut, dan banyak contoh-contoh yang lainnya. Kemudian yang ketiga, sunnah atau hadis Nabi itu berfungsi mengkhususkan atau mentakhsis ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Misal ayat Al-Quran mengatakan wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Ini akhir ayat ketika ayat Al-Quran tadi menjelaskan perempuan-perempuan yang haram dinikahi, yaitu ibu, kemudian saudara perempuan, anak saudara, dan seterusnya. Nah, selain yang disebutkan oleh Al-Quran tadi, maka diperbolehkan untuk dinikahi. Nah, ini adalah salah satu fungsi sunnah atau fungsi hadis, yaitu mentakhsis apa yang masih umum dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian fungsi ketiga, yaitu sunnah itu menetapkan hukum baru, hukum yang belum ditetapkan oleh Al-Quran. Seperti misalnya larangan memakan hewan buas, hewan yang memiliki kuku dan taring yang tajam. Ini dalam Al-Quran tidak disebutkan. Maka hadis di sini berfungsi menetapkan hukum yang belum ditetapkan di dalam Al-Quran. Seperti keharaman memakai emas, keharaman memakai kain sutra bagi laki-laki, itu didasarkan kepada sunnah Nabi. Artinya belum ditetapkan oleh Al-Quran. Di sini sunnah berfungsi sebagai penetap hukum yang belum ditetapkan oleh Al-Quran.
Bapak Ibu yang saya hormati, demikian pengantar dari saya. Silahkan Bapak Ibu memperdalam penjelasan-penjelasan terkait tema kita pada hari ini, yaitu tentang Al-Adillah Asy'ariyah, dengan membaca buku-buku atau referensi usul fikih terkait dengan tema Al-Adillah Asy'ariyah atau dalil-dalil hukum Islam. Saya harapkan Bapak Ibu tetap aktif, tetap berpartisipasi secara aktif, tetap semangat dalam proses pembelajaran mata kuliah usul fikih. Terima kasih, tetap semangat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.